Sekarang saya Maulidah Herunisa sedang berada bersama 5 orang mu'alaf dari Rumah Penghafal Mahabbatul Quran. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan hijrah mereka dari awal hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ini para mu'alaf ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, pasti kan sampai di detik ini itu bukanlah hal yang mudah ya, pasti sudah banyak sekali perjuangan, pengorbanan yang teman-teman udah lalui. Nah, sekarang setelah masuk Islam, apa perasaan teman-teman? Mungkin bisa di-sharing sama kita semua di sini. Kalau dari aku sih, setelah aku memeluk agama Islam itu, aku ngerasa lebih damai aja, lebih tenang, lebih tahu siapa yang harus disembah, lebih kalau kayak dulu kan masih ragu-ragu. Kalau di Islam tuh nggak ada keraguan. Kayak dari Al-Qur'annya, dari siapa yang harus kita sembah, pokoknya itu semuanya jelas. Dan ya sih, aku ngerasa tenang banget, lebih terarah lagi, dan kayaknya lebih kalau kita beribadah tuh kita lebih tahu kita beribadah buat siapa. Kalau dari aku sih itu. Tapi aku nggak tahu dari teman-teman yang lain, mungkin ada sesuatu yang lebih dari aku. Boleh? Coba deh dari Kak Firly yang baru beberapa hari. Kalau aku sih perasaannya kurang lebih sama lah ya sama Agnes, yang Agnes bilang lebih tenang, lebih terarah juga karena kita jadi lebih paham lah ya dengan baca Al-Quran sendiri pun kita bisa lebih tahu siapa yang harus kita sembah sih sebelumnya karena di situ dengan jelas dituliskan seperti itu dan perasaan pun ya lebih tenang aja sih, kayak gitu kurang lebih. Ada lagi yang aku mau satu lagi dong, dari Christian dari Sambas nih. Ya pokoknya intinya sebenarnya kita itu sama lah ya. Dulunya saya kan, khususnya saya ini Buddha. Dulu saya nyembah patung. Jadi saya mencari tahu kenapa sih patung itu harus disembah gitu? Apakah benar dia Tuhan kita? Padahal patung kalau pecah, jadi siapa dong yang jadi penolong kita? Jadi intinya gitulah. Semenjak mengenal Islam lebih tahu. Jadi hidup tuh lebih terarah. Jadi kita tahu siapa sih yang harus disembah. Mungkin hanya itu. Wah, Masya Allah sekali ya. Nah, berarti kan teman-teman sekarang sedang mondok ya di Rumah Tahfiz Mahabbatul Quran. Boleh ceritain sedikit gak kepada kita semua nih, apa aja sih kegiatan teman-teman selama di pondok Rumah Tahfiz Mahabbatul Quran? Kegiatan kita sih selama belakangan ini kita mondok di Mahabbatul Quran. Di sana itu kita belajar Al-Quran. Jadi itu kita kayak menghafal, tapi kita harus tahu artinya, harus paham artinya. Kalau di situ kegiatan kita ada setoran kira-kira sehari itu 4 kali ya setorannya. Berapa? 3 kali. Iya. 3 kali. Dari mulai jam 3 kita tahajud, lalu kita setelah tahajud kita ada kegiatan talaki, yaitu menghafal Al-Quran dengan cara dibimbing dari ustadznya. Nanti kita menghafal, lalu kita lihat artinya, kita pahami artinya. Selama di pondok sih kita diajarin gak cuma hanya menghafal Al-Quran ya, gimana caranya adab-adab seorang sebagai muslimah, adab, akhlak. Jadi kan kita tahu kan kepada orang tua, adab kepada orang tua, adab makan yang kita nggak tahu, ternyata tuh ada adab-adabnya, adab masuk kamar mandi, makan, belajar, apa semua ada dua-duanya, ada adab-adabnya juga. Nah, dari situ kan kita tahu tuh yang tadinya kita nggak tahu tuh sekarang kita tuh jadi tahu, oh gini. Alhamdulillah sih dapat ilmu yang nggak kita tahu, jadi sekarang kita tahu mesti kayak gimana nih. Kita dapat ilmunya sih. Alhamdulillah. Dan kita juga dibimbingkan dari rohaninya gimana untuk mengendalikan perasaan kita. Nah, berarti teman-teman ini beneran nyantri ya di Rumah Tahfiz Mahabbatul Quran. Oke, pertanyaan selanjutnya deh.
mengenai tokoh inspiratif. Mungkin teman-teman di sini punya tokoh inspiratif yang misalnya mendengar beliau itu menyejukkan atau membantu teman-teman, menguatkan teman-teman selama proses hijrah selama ini. Nah, ada nggak sih tokoh inspiratif yang teman-teman punya gitu? Itu Zakir Naik tuh pasti, Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Ya, sebelum itu kita semua deh, kita Iya, semua itu pasti. sebelum itu Iya. pasti lihat videonya Dokter Zakir Naik. Naik, soalnya- Karena itu logika banget soalnya kan banyak tuh yang yang non muslim yang bertanya tentang semua kebingungan mereka. Jadi kita kan juga nonton itu. Jadi kayaknya pertanyaan mereka juga ada yang sama-sama kami. Jadi kayaknya bisa masuk ke logika kami. Ya memang Dokter Zakir Naik itu memang menginspirasi banyak orang ya. Salah satunya saya juga terinspirasi oleh beliau. Nah sekarang nih, mungkin sahabat Zat Channel di rumah sedang menonton ini dan terinspirasi oleh kalian juga ingin berhijrah. Tapi jalannya berat. Mungkin teman-teman punya saran atau masukan atau motivasi untuk sahabat Zat Channel di rumah yang sedang menonton nih, yang ingin berhijrah juga seperti teman-teman di sini. Ada nggak sarannya buat teman-teman? Aku pribadi sih sebelum atau setelah hijrah ya, kalau setiap apapun suatu hal pasti ada negatif sama positifnya. Ada juga yang mendukung, ada juga yang nggak mendukung. Kalau misalnya kayak yang mendukung, yaudah didukung terus kan, biar istiqomah lah. Kalau yang kayak negatif, kitanya sabar aja. Maksudnya kita tunjukin akhlak kita yang baik itu bagaimana. Contoh kayak kita setelah hijrah kan kita nih beda dari keluarga. Kita nggak putusin hubungan sama keluarga, kita selalu kontak keluarga. Kita tunjukin bahwa kita tuh setelah masuk Islam tuh jadi anak yang akhlaknya lebih baik, lebih baik dari yang sebelumnya juga. Maksudnya kayak yang biasanya kita ada nih yang cuek atau apa sama orang tuanya, bisa lebih peduli, bisa lebih dekat sama orang tuanya, bisa perbaiki hubungan juga, bisa lebih baik. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada orang yang nggak suka kalian hijrah atau apa, yaudah sih jangan dimusuhin atau kadang terlalu ngurusin gua, jangan kayak gitu. Maksudnya pasti setiap itu ada orang yang nggak suka. Ambil positifnya aja, mungkin mereka itu adalah kerikil-kerikilnya dari kita hijrah, gitu sih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada yang beda dari aku. Badona deh. Buat teman-teman yang mungkin suatu saat mengikuti jejak kita untuk berhijrah, pasti ada positif negatif dari lingkungan kita. Ya, dari mungkin teman-teman kita yang berprasangka negatif terhadap kita, ya udah sih, anggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja gitu. Toh ini urusan hijrah kita, urusan kita sama Allah gitu, bukan urusan kita sama manusia gitu. Jadi ya ini ibadah kita sama Allah. Buat apa sih kita ngurusin hijrahnya orang lain kalau kita sendirinya misalnya belum benar gitu-gitulah. Terus kalau ada teman yang mendukung hijrah kita, ya kita harus terima kasih sama dia. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang benar-benar mau bantuin kita untuk berhijrah jadi lebih baik, mau ngajarin kita, mau belajar bareng-bareng gitu. Nah sekarang selanjutnya setelah masuk Islam nih, ada nggak sih cita-cita teman-teman setelah masuk Islam, atau ada nggak sih yang pengen teman-teman lakuin untuk Islam? Misalnya jadi tahfiz Quran mungkin, atau jadi membangun mu'alaf center mungkin, atau membantu teman-teman yang lain. Ya coba silakan. Kalau dari Dona sih sebenarnya setelah sekian bulan mengenal Islam, ya meskipun baru sedikit, mungkin sedikit-sedikit lah, pengennya kedepannya insya Allah kalau bisa khatam 30 juz. Amin. Insya Allah buat teman-teman juga. Karena apa gunanya kita kalau misalnya kita udah masuk Islam tapi kita nggak pernah khatam 30 juz, kita nggak pernah tahu apa yang kita baca, kita nggak hafal apa yang kita baca, sama aja kayak dulu misalnya kayak itu. Ya mungkin insya Allah kedepannya pengen juga bantuin mualaf-mualaf yang lain, bisa ada gerakan untuk mualaf-mualaf dimanapun mereka. Kita kan dari daerah-daerah yang beda-beda ya. Insya Allah mungkin nanti di Malang ada mualaf center Malang, dari Padang ada mualaf center Padang, di Sambas dan sebagainya. Itu sih kalau Dona. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Mary? Kalau aku
Insya Allah pengen sih 30 juz jadi hafizah. Amin. Bisa hatam 30 juz. Bisa memahami apa isi Al-Quran, gak cuma hanya membacanya aja. Ya sama kayak Dona, bisa bantuin para mu'alaf karena mereka pasti butuh kita. Iya. Teman seperjuangan. Gitu sih kalau dari aku. Ada yang mau nambahin? Kak Firly? Atau yang lain? Udahlah sama. Kalau dari aku sih, kalau yang baru masuk Islam, semuanya pasti pengen jadi hafiz atau hafizoh, bener ya. Pengen khatam Quran dulu, terus jadi penghafal Al-Quran, yang paham sama isi Al-Quran. Terus pastinya kita juga pengen bantuin para mu'alaf di luar sana yang sebenarnya kita tahu mereka juga pengen kayak kita. Jadi kita tuh harus, kan karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah kita tuh pengen ngebantuin teman-teman kita yang perjalanan hijrahnya nggak ada yang mendukung, yang mereka butuh bantuan kita. Insya Allah kita bisa bantu. Kalau dari Kristi nih, aku mau tahu dari Kristi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya ya, insya Allah doain aja, ingin 30 juz juga. Amin. Ingin memahami isi Al-Quran, ingin bukan hanya membaca, juga paham, juga mengamalkannya. Insya Allah kalau bisa nanti, insya Allah kalau ada rezeki mau bangun rumah Al-Quran. Ya, supaya apa? Mereka tuh mengerti Al-Quran tuh gimana, apa kandungannya, gimana cara mengamalkannya, insya Allah. Dan mungkin kalau ada rezeki mau bantu teman ya, katanya mau apa mendirikan mu'alaf center kan. Insya Allah ya, insya Allah. Mungkin itu yang dari saya. Mungkin dari Kak Firly ada. Ya nih, nanggung satu lagi ya Kak Firly. Mungkin ada yang dari Kak Firly, ada yang itu. Pengennya sih ya ngebantu sesama mualaf lah ya pastinya, karena kan kita sendiri juga ngalamin lah apa yang mereka ngalamin, susahnya gimana sih kalau misalnya kita masuk Islam tapi nggak ada yang bimbing. Iya, nggak tahu arah juga ya. Nggak tahu arah juga. Pasti juga pengen lah bisa baca Al-Quran. Pasti pengen juga tahu gimana sih cara sholat yang benar, karena kan kalau kita nggak dibina kita cuma tahu seperti ini, tapi kita nggak tahu yang benarnya kayak gimana sih. Pengen juga ngebantu mualaf-mualaf yang lain nantinya kita ajarin, kita bina lah gitu. Yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sesuai dengan sunnah. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga semuanya bisa terrealisasi ya. Kita doakan sama-sama, semoga kita juga bisa istiqomah. Nah sekarang nih pertanyaan terakhir, the last one, the last question. Tapi masing-masing harus jawab ya, karena bisa jadi nih masing-masing punya jawaban sendiri-sendiri. Apa sih surat favorit kalian? Mungkin teman-teman di sini punya surat favorit di Al-Quran ya. Juga ceritain juga nih, apa makna atau cerita di baliknya kenapa suka sama ayat Al-Quran tersebut? Kalau Dona sih emang dari sebelum masuk Islam nggak tahu kenapa suka sama surat Al-Waqiah. Jadi situ kan ceritanya tentang hari kiamat, ada golongan kanan, golongan kiri, dan itu yang bikin benar-benar gimana gitu di hati. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih ya dari sebelum memeluk Islam memang udah suka dengan surah Al-Baqarah, dan bunyi ayatnya adalah Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kitab ini Al-Quran tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu yang membuat saya berarti Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan. Memang semuanya itu
semua kehidupan kita dari yang paling kecil sampai yang paling gede sekalipun terkandung dalamnya. Ya, tertulis dalamnya. Masya Allah. Mungkin bagi teman yang lain ada. Kalau aku sih Al-Ikhlas ya. Karena di situ disebutkan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang serupa dengan Dia. Itu sih yang lebih menguatkan gitu. Ayat favorit lah. Ya, jadi yakin. Gitu ya. Favorit sekarang lagi Ar-Rahman. Yang artinya maka nikmat Tuhan manamu yang kau dustakan. Di situ aku yang ya Allah, rasanya tuh di setiap saat, di setiap kondisi, di setiap keadaan rasanya tuh maunya mengucap syukur sama Allah. Kalau Rohman sih berarti sama dong sama aku. Sama Iya ya? sama. Itu Suka ya, Rohman. Buat Iya. Terus mengucap syukur apapun yang Allah berikan itu semuanya tuh harus Iya, dengan benar. rasa syukur itu sih. Iya, terkadang kan kita lupa ngucap syukur atau terkadang kita tuh kufur sama nikmat yang dikasih sama Allah. Dan di surah itu terkandung apapun kita harus syukuri ya. Apapun kondisinya. Iya. Kondisinya coba. Iya. itu Sedangkan di ayat di ayat itu aja dibilang yang maka nikmat Tuhanmu mana yang kau dusta itu diulang sampai 31 kali. Jadi kita tuh harus bersyukur. Jadi kalau kita setiap bersyukur itu Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita lagi. 31 kali dalam 31 hari. Jadi setiap hari harus bersyukur. Setiap hari harus bersyukur.